Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini kita masih akan membahas suatu materi mengenai budaya organisasi, yaitu komunikasi dalam organisasi. Dan sebelumnya tugas ini juga merupakan tugas yang disusun untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Novian Ekawati. Baik, kita langsung masuk saja ke videonya. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan bersama anggota maupun pimpinan organisasi. Proses penyampaian, penerimaan maupun bertukar informasi dan pesan ini dapat dilakukan secara formal maupun informal selama terwujud dalam yang sudah ditetapkan. Lalu di sini ada jenis-jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki dua jenis secara umum, yaitu internal serta eksternal. Jenis internal ini merupakan jenis komunikasi yang berfokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi. Contohnya itu adalah upaya untuk mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi serta komunikasi agar anggota serta pimpinan organisasi yang baik, serius, serta intens. Jika bentuk komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada dalam organisasi. Jenis kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti berfokus untuk dibangun kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan, sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Komunikasi organisasi eksternal dilakukan untuk pencapaian tujuan, seperti mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak luar organisasi. Lalu di sini ada fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama itu adalah fungsi informatif. Fungsi informatif ini merupakan fungsi yang pertama dijelaskan oleh Senjajak bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapai kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua itu adalah fungsi regulatif. Komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang ditetapkan oleh anggota dan pimpinan organisasi yang tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu ada fungsi persuasif. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasikan anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus daripada pemerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Lalu di sini ada yang terakhir atau yang keempat itu fungsi integratif. Fungsi integratif ini adalah berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan atau melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Lalu di sini ada manfaat dari komunikasi dalam organisasi.
Manfaat yang pertama adalah dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Manfaat kedua yaitu pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antara anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Manfaat ketiga yaitu mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik, sehingga antar anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Manfaat keempat yaitu untuk yaitu dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi dan kelompok tersebut. Manfaat yang kelima yaitu mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai teori organisasi dapat membuat kita semakin sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kinerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bersama. Lalu di sini ada studi kasus tentang model komunikasi organisasi penyelia dalam membangun teamwork di divisi broadband dan digital sales PT Telkomsel Brands Ambon Indonesia. Manusia berperan sebagai anggota organisasi yang saling berbagi informasi. Informasi adalah media komunikasi yang menjembatani keefektifan berorganisasi. Komunikasi tersebut organisasi pimpinan dalam sebuah perusahaan merupakan hal utama bagi keefektifan kinerja karyawan. Karyawan perusahaan tidak dapat mencapai sebuah kekompakan dalam teamwork pada sebuah divisi bila pimpinan gagal mengkomunikasikan visi misi perusahaan. Divisi PT Telkomsel Brand Ambon bergerilya di lapangan untuk mempromosikan produk knowledge, yaitu divisi broadband dan divisi sales. Divisi tersebut memiliki tugas utama untuk memantau penjualan serta pembelian produk mKios, data, dan paket internet. Penyelia divisi broadband dan digital sales dituntut memiliki keterampilan komunikasi, organisasi, serta teamwork bersama pada staf divisi tersebut menjadi solid. Metode penelitian yang dilakukan itu adalah studi kasus selama 1 bulan dengan melakukan observasi lapangan serta mewawancara penyelia divisi broadband and digital sales PT Telkomsel Brands Ambon, yaitu Bapak Victor Kuando. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengusung spirit The Telkomsel Way, penyelia berhasil mentransfer pesan filosofi teamwork kepada para staf dengan menggunakan komunikasi terbuka atasan dan bawahan. Penyelia divisi broadband dan digital sales membentuk keterbukaan komunikasi dalam struktur formal dan informal berorganisasi. Keterbukaan ini membuahkan kepercayaan bagi keefektifan komunikasi organisasi dalam meminimalkan kesalahpahaman di antara semua anggota staf divisi broadband dan digital sales. Nah, gimana nih teman-teman materi yang barusan disampaikan? Semoga materi tersebut dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan juga ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.